Oke, teman-teman yang sudah bergabung, malam ini kita lanjutkan pembahasan kemarin malam yang sempat terpotong ya. Kita lanjutkan hari ini, mungkin nanti cuma 10 soal ya hari ini ya. Jadi pembahasan tadi malam sempat cuma separuh saja, kita lanjutkan hari ini. Yang kemarin malam ikut live-nya bisa melanjutkan pembahasannya, yang baru ikut nanti dimulai saja di nomor 1 ya. Oke, waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan dicoba dulu soal yang nomor 1. Ini kita melanjutkan pembahasan tadi malam ya, sempat potong. Oke, silakan 1 menit dikerjakan mulai dari sekarang. Soal nomor 1. Ada yang sudah ketemu C? Coba yang lainnya. Ada 1 orang yang sudah ketemu C ya. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tadi malam yang sempat belum selesai ya, ada beberapa nomor. Ada 1 orang yang sudah menjawab yang C 12. Oke, coba yang lainnya sambil menunggu yang lainnya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang lain ya. Oke, baru 1 orang ya. Iya, ini ada grupnya ya, ada grupnya. Nanti setelah pembahasan saya ajari cara gabung ke grup WA-nya secara gratis. Oke ya, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, saya tak jelaskan nanti cara bergabungnya. Ini karena baru mulai ya, biar teman-teman yang lain mengerjakan dulu soal nomor 1. Ya, nanti tak kirim link ya, ada yang jawab D17. Soal seperti ini sering keluar di UTBK ya, kemarin tahun 2024 model-model seperti ini keluar. Tapi pertanyaannya lebih kompleks ya, ini tak buat lebih sederhana, biar teman-teman paham dulu basicnya. Oke, coba yang lainnya, ada yang sudah ketemu belum? Soal nomor 1, baru 2 orang, ada yang C, ada yang D. Ya, masih 10 detik lagi. Ya, nanti link grupnya tak kirimi ya teman-teman ya. Setelah pembahasan nanti tak ajari cara gabung grup WA-nya. Oke ya, sudah selesai. Kita bahas soal nomor 1. Ada juga yang jawab yang C. Oke, siap. Jadi teman-teman fokus ke bagian ini. Ini bukan aritmatika, bukan geometri ya, tapi rumus sendiri. Nah, di sini deretnya bahwa AN plus 2 itu sama dengan 2AN ditambah AN plus 1. Itu rumusnya. Ya, setiap soal rumusnya beda-beda. Di mana A4-nya 2, A6-nya 8. Pertanyaannya, berapakah A3 ditambah A7? Nah, di sini pinter-pinteran kita memakai nilai N-nya, ya, menginputkan nilai N. Nah, sekarang biar kepake A4 sama A6-nya, kan yang diketahui A4 sama A6. Nah, kita pakai N supaya A4 sama A6-nya kepake. Ya. Kira-kira pakai A berapa, teman-teman? Pakai N-nya berapa biar A4 sama A6-nya kepake? Ada yang sudah ketemu C ya. Jadi teman-teman mencoba memasukkan nilai N-nya pakai rumus ini nanti. Oke, kira-kira pakai N berapa supaya A4 sama A6-nya kepake? Pakai A6. Oke, siap. Oke ya, berarti nanti yang diinput N-nya adalah 4. Nah, supaya jadi A6, N-nya 4 ya. Oke, kita masukkan.
Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 2 kali A4 ditambah A4 ditambah 1. Gitu ya. Nah, di sini ada A6, 2 A4 ditambah A5 ya. Jadi kalau dijumlah jadi 6, dijumlah jadinya 5. Nah, di sini A4 sama 6-nya kepake. Nah, pinter-pinterannya adalah mencoba nilai N-nya, supaya muncul A6 sama A5. Nah, yang tepat N-nya adalah 4. Oke, sekarang kita masukkan 8, 2 kali 2 ditambah A5. Nah, 8 sama dengan 4 ditambah A5. Kalau 4-nya pindah, berarti minus ya. 8 dikurangi 4 berarti 4. Ketemulah A5-nya sama dengan 4. Ya, A5-nya sudah ketemu 4. Sekarang kita coba pakai N-nya 5. Nah, N-nya 5 supaya ketemu A7-nya. Ya. Oke, saya ganti warna dulu. Sekarang kita pakai N sama dengan 5. Tak percepat ya. A7 sama dengan 2A5 ditambah A6. Tadi sudah saya ajari runtutan caranya ya, yang warna merah ya. Sekarang tak percepat. 2 kali A5-nya ketemu 4 ditambah A6-nya 8. 2 kali 4, 8. 8 tambah 8, 16. Ya. Berarti A7-nya ketemu 16. Nah, sekarang kita cari A3-nya. Oke, supaya muncul A3, kita coba pakai N-nya sama dengan 3. Ya. Nanti jadi A5 sama dengan 2A3 ditambah A4. Ya, dimasukkan ke rumus ini ya, rumus utamanya. Oke, sekarang A5-nya adalah 4, A3-nya yang kita cari, A4-nya adalah 2. Nah, 2-nya kalau pindah ruas, berarti jadinya 2A3, 4 kurangi 2, 2. Nah, 2 dibagi 2, berarti A3-nya ketemu 1. Ya, sudah ketemu teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari A3 ditambah A7? A3-nya 1, A7-nya 16, ditambah ketemulah 17. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, susahnya soal ini adalah teman-teman harus pintar memakai N-nya. Ya, kenapa N-nya yang saya pakai 4, supaya nanti muncul A6 sama A4, karena yang diketahui adalah A4 sama A6. Nah, ketemulah A5, ya. Baru sekarang kita cari, mau nyari A3 dulu atau A7. Misal yang dicari A7, berarti N-nya pakai 5. Ketemu A7-nya. Kalau mau pakai A3, kita coba N-nya masukkan 3. Oh, ternyata di sini ada A3-nya. Nah, ketemu. A7-nya 16, A3-nya 1. 1 tambah 16, ketemulah 17. Oke ya, betul. Jawabannya adalah yang D. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak soal nomor 1? Ini sering keluar ya di 2023, 2024 malah lebih kompleks lagi. Ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Nah, ini bangun datar ya. Teman-teman harus menghafalkan rumus-rumus bangun datar. Sudutnya, kemudian sisi-sisinya, sifatnya ya. Kemudian rumus keliling, rumus luas dihafalkan semua. Oke, silakan 2 menit dikerjakan soal yang nomor 2. Nah, sambil teman-teman mengerjakan, ini saya tak info sebentar cara gabung grup WA-nya. Ya. Cara gabungnya gampang. Teman-teman cukup follow TikTok, follow YouTube, ya, subscribe YouTube maksudnya, follow Instagram, di screenshot, ya. Di screenshot kirimkan ke WA kami 085877765099. Ya, kalau sudah di screenshot nanti tak kirimi link untuk bergabung grup WA secara gratis. Ada yang sudah ketemu yang E, semua pilihan benar. Oke, kita simpan dulu. Ada lagi yang mau jawab soal nomor 2? Masih 1 menit lagi.
Ya, sudah ketemu, boleh dijawab soal yang nomor 2. Oke, baru satu orang ya yang menjawab ya. Nomor 2 E. Coba yang lainnya. Baru 2 orang. Oke, E. Bukan, ini PK ya. Oke, ada yang B juga. Kak, nanti ada sesi SS. Di SS mulai sekarang ya, kalau enggak nanti dilihat di YouTube saja. Langsung saya upload ya. Jadi teman-teman yang ketinggalan nanti bisa dilihat di YouTube ya. Rekamannya bisa lihat di situ. Oke, antara B sama E ya jawabannya ya. Baik, kita bahas soal yang nomor 2. Jadi gini teman-teman, ya, yang namanya penyiku itu gini ya. Sudutnya totalnya 90 derajat. Ini penyiku ya. Kalau pelurus, misalnya ada dua sudut nih, X, Y. Totalnya adalah 180 derajat. Ini misalnya penyiku ya, ini X, Y. Totalnya 90. Jadi kalau penyiku totalnya 90, kalau pelurus totalnya 180 derajat. Nah, jumlah dari sudut segitiga X, Y, Z kalau di total juga 180 derajat. Oke ya. Sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Sudut 1 dan 4 ini berarti kan pelurus ya, 180 derajat. Sama dengan 3 dan 6. 3, 6 ini juga pelurus. Nah, berarti pernyataan 1 betul. Ya. Lurus itu membentuk garis lurus kalau kita gabungkan. Oke, pernyataan kedua. Sudut 3 dan 2 sama dengan sudut 4. Gini ya teman-teman ya. Sudut 2 ditambah sudut 3 itu sama dengan sudut 4. Nah, ini kita buat hitung-hitungannya seperti ini ya. Yang pernyataan 2. Jadi, kalau sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 totalnya 180 derajat. Ini pembuktiannya ya teman-teman ya. Karena mereka segitiga. Jadi 1 ditambah 2 tambah 3 totalnya 180. Maka kalau sudut 2 dan 3 saja itu sama seperti 180 dikurangi 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita cari rumus dari sudut 4. Nah, ini pelurus ya. Sudut 1 ditambah sudut 4 karena pelurus totalnya 180 derajat. Nah, maka kalau ditanya sudut 4 saja, satunya pindah sini. 180 derajat dikurangi 1. Oh, ternyata hasilnya sudut 2 tambah 3 itu sama seperti hasilnya sudut 4. Yaitu 180 dikurangi sudut 1. Nah, berarti pernyataan 2 betul. Ya. Oke, sekarang pernyataan yang ketiga. Sudut 1 tambah 2 tambah 3, 180 betul ya. Karena segitiga. Nah, sekarang teman-teman, sudut 4, 5, dan 6 kalau ditotal adalah 360 derajat. Oke ya, sekarang tak buat permisalan saja ya. Nah, paling gampang adalah dibuat permisalan untuk membuktikan pernyataan nomor 4. Seandainya ini saya buat 50. Ini saya buat misalnya 40. Sorry, jangan 40. Ini misalnya 70. Ini misalnya 60. Kita buat permisalan ya, ini cara yang paling gampang. Yang penting total yang warna hijau 180 derajat. Ya, 50 tambah 70 tambah 60, 180. Saya ulangi lagi ya. Saya pakai 50, 60, 70 itu hanya untuk permisalan supaya pernyataan 4 mudah dipahami. Oke, berarti kalau ini 50, yang ini adalah 130 karena pelurus ya dengan sudut 1.
Berarti yang sudut 6 adalah 120 karena pelurus dengan sudut 3. Berarti yang sudut 5 adalah 110 karena pelurus dengan sudut 2. Nah, tinggal kita jumlah saja. Sudut 4 tambah 5 tambah 6 ya. Sudut 4-nya adalah 130, sudut 5-nya adalah 110, sudut 6-nya adalah 120. Kita total, ketemulah 360 derajat. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang E, semua pilihan benar. Teman-teman memakai sudut berapapun, pasti totalnya 360 derajat. Ya, nanti dibuktikan sendiri ya. Nah, itu cara paling gampang untuk membuktikan pernyataan keempat. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Ya, ketinggalan. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Nanti saya upload ulang di YouTube. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nomor 3 ya. Kak, masih belum paham pernyataan yang ketiga. Nah, ini kan eh tak ambil di sini ya. Tak gambarkan segitiganya ya. Pernyataan ketiga. Sudut 1, sudut 2, sudut 3. Ini kan total dari 3 sudut segitiga. Nah, ini sudah saya kasih tahu ya. Pokoknya kalau 3 sudut segitiga di total itu 180 derajat. Ya. Jadi sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3 total dari sudut-sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, itu sudah hafalan ya. Hukum alam. Nah, betul. Itu sudah hukum alam ya, kayak 1 tambah 2 hasilnya 3. Nah, ini hafalan teman-teman ya, ini dihafalkan. Ini dihafalkan pelurus, ini segitiga. Oke, kita lanjut ya. Soal yang nomor 3. Soal nomor 3 kaitannya dengan bilangan ya teman-teman ya. Materinya adalah bilangan. Tapi dibuat dalam bentuk persamaan. Oke, silakan nomor 3. 1 menit dari sekarang. Nomor 3 yang sudah ketemu boleh dijawab. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Soal nomor 3. Jangan lupa di tutup layarnya, di-share ke teman-teman yang lain ya, biar makin banyak yang bergabung. Ada yang B, ada yang D, ada yang C. Jawabannya beda-beda ya. B, C, D. D Kak, oke siap. Oke, kita bahas ya teman-teman ya, kita bahas coba. Ini PK, pengetahuan kuantitatif ya. Kalau PM itu banyak ceritanya. Oke, ciri-cirinya PM itu ada banyak ceritanya ya, dalam satu teks itu untuk 4 soal. Kalau PK itu lebih ke basic matematika. Kalau PM sudah masuk ke cerita, penalaran. Oke, kita bahas yang nomor 3. Nah, di sini ada 3 persamaan. A kali B kali C kurang dari 0, A kali B kurang dari 0, B kali C lebih dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 itu artinya negatif ya. Jadi, A kali B kali C itu hasilnya negatif. Karena kurang dari 0. Oke, A kali B itu hasilnya negatif. Karena kurang dari 0. Oke, B kali C itu hasilnya positif. Karena lebih dari 0. Ini ada 3 persamaan. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Nah, teman-teman sekarang kita coba dulu mulai dari yang persamaan kedua. Karena kalau yang pertama itu
Ada 3 huruf itu susah. Nah, yang paling gampang ini. Kalau A-nya positif, maka B-nya harus negatif. Ya, karena hasilnya harus negatif. Atau kalau A-nya negatif, berarti B-nya harus positif. Ya, karena totalnya pengen negatif. Nah, jadi ada 2 kemungkinan ya. A positif, B-nya negatif. Kalau A-nya negatif, B-nya positif. Nah, berarti B-nya juga ada 2 kemungkinan. Antara negatif sama positif. Kita masukkan ke persamaan ketiga. Kalau B-nya negatif, maka C-nya negatif. Supaya jadi positif. Kalau B-nya saya ganti positif, maka C-nya ikut positif karena hasilnya positif. Nah, baru dari 2 kemungkinan ini, ya, kita ujikan ke pertama ini. Nah, manakah yang sesuai? Ya, apakah kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua? Oke, sekarang kita coba kemungkinan yang pertama. Ya, kemungkinan pertama adalah A-nya positif, B-nya negatif. C-nya adalah negatif. Ya, kemungkinan pertama A-nya positif, B-nya negatif, ya, B-nya negatif, C-nya negatif. Kita ujikan ke pernyataan pertama. Nah, apakah betul nanti hasilnya negatif? A kali B kali C. Nah, positif kali negatif itu negatif, dikali negatif hasilnya positif. Nah, ini salah. Ya, karena pengennya hasilnya adalah negatif. Oke, sekarang kita coba kemungkinan yang kedua. Ya, A-nya negatif, kemudian B-nya positif, C-nya positif ya. Itu kemungkinan kedua. A-nya negatif, B-nya positif, C-nya positif. Nah, sekarang kita kalikan. Harus hasilnya negatif. A-nya negatif kali B-nya positif kali C-nya positif. Nah, negatif kali positif negatif, negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, yang betul adalah ini. Ya, maka dapat dipastikan kesimpulannya, ya, kesimpulannya adalah A negatif, B-nya positif, C-nya positif. Nah, sudah ketemu kesimpulannya. Itu cara ngujinya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita uji masing-masing pernyataan. Saya kasih warna hijau ya. Pernyataan yang pertama, ya. Apakah A kali C kurang dari 0? Artinya kalau A kali C kurang dari 0 tuh hasilnya negatif ya, kurang dari 0. Nah, sekarang kita cek A-nya negatif dikali C-nya positif, betul, hasilnya negatif. Pernyataan satu betul. Oke, sekarang pernyataan yang kedua. A kali B kuadrat lebih dari 0 artinya positif. A-nya negatif, positif dikuadratkan ya. Positif dikuadratkan hasilnya positif, negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, salah, ini harusnya hasilnya negatif, bukan positif, salah ya. Pernyataan 2 salah. Oke, pernyataan yang ketiga sekarang. AC kuadrat sama dengan negatif ya, karena kurang dari 0. A-nya adalah negatif, C-nya adalah positif kuadrat. Nah, positif dikuadratkan positif, positif kali negatif hasilnya negatif, betul. Ya, berarti pernyataan 3 betul. Yang terakhir pernyataan yang keempat. A kuadrat kali C apakah betul negatif? Ya, negatif dikuadratkan kali positif. Negatif dikuadratkan positif. Positif kali positif. Nah, harusnya hasilnya positif. Oke, berarti yang betul adalah pernyataan 1 dan 3. Cuma 2 pernyataan saja. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ini kelihatannya gampang, tapi teman-teman harus teliti dalam menguji cobanya. Ya, supaya tahu A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Ya, supaya persamaan ini betul semua. Nah, yang penting 3 syarat itu terpenuhi. Nentuin B gimana Bang? Tadi sudah saya ajari ya.
Kak, ini live-nya sampai jam berapa? Mungkin sampai jam setengah 11 ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut, tadi sudah saya ajari ya, ada dua kemungkinan ya. Nih, cara ngeceknya ini. A kali B negatif, berarti bisa jadi A-nya yang positif, B-nya yang negatif. Atau A-nya negatif, B-nya positif. Ya. Nah, nanti diuji ya. Kalau saya jelaskan ulang nanti nggak selesai-selesai. Nanti dilihat saja di YouTube ya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 4. Masih bangun datar ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Nah, ini tadi ada yang tanya, ada bimbel ya, ada bimbelnya. Jadi, kami membuka paket les, itu ada privat sama kelas. Ya. Kalau privat itu bisa request materi, bisa request jadwal ya. Nah, yang kita bahas adalah soal asli UTBK 2024. Ya. Jadi lesnya ada dua. Ada yang privat, itu one on one langsung dengan tentornya. Jadi satu tentor, satu siswa. Bisa request materi, bisa request jadwal. Ya. Yang didapat adalah file soal, kemudian video recording bisa diputar ulang. Kalau sudah 10 kali pertemuan ada TO gratis. Pembahasannya lewat Zoom ya teman-teman ya. Atau yang kedua, kalau ini biayanya 100.000 per pertemuan. Nah, yang kedua adalah paket kelas. Ini maksimal 30 orang dalam satu Zoom ya. Nah, pendaftarannya saya mulai 13 Desember sampai nanti 4 Januari, karena tanggal 5 sudah mulai ya. Kalau ini biayanya 350.000 per bulan. Satu bulannya dapat 10 sampai 12 kali pertemuan. Itu khusus Januari sampai Maret ya. Nah, nanti yang April itu setiap hari lesnya. Nggak usah direkord ya. Nanti tak upload ulang di sini di YouTube. Ya, jadi nggak perlu ngerekord satu-satu ya. Nanti bisa dilihat langsung saja di YouTube. Dikunjungi saja langsung. Iya, sudah semua subtes ya. Dari PU, PK, PM, PPU, PBM, literasi Inggris, literasi Indonesia, 7 subtes, full soal asli. Oke, ada yang sudah ketemu yang A, 60 derajat. Sekali pertemuan berapa jam? 90 menit ya, 90 sampai 100 menit. Gambar kurang jelas, sebentar ya, saya enter dulu ya. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 4. Ini pakai HP? Enggak, ini pakai laptop ya. Masa live gini pakai HP ya repot ya. Pakai laptop touchscreen teman-teman ya. Oke, ini di screenshot dulu ya. Saya hapus dulu yang ini oret-oretannya biar nggak kehapus ya. Oke, saya hapus dulu ini ya. Ini kalau live pakai HP ya susah ya. Komen tuh nggak pernah dibales apa komennya tadi. Itu ada ya, di YouTube-nya ada. Betul. Ada yang A, ada yang D. Oke, kita bahas ya teman-teman ya, soal yang nomor 4. Nah, teman-teman perhatikan ya. Titik A, B, dan D berturut-turut terletak pada sisi E, F, CE, CF. Nah, dari segitiga sama sisi ECF. Jadi ECF itu segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, panjang sisinya sama, besar sudutnya sama, yaitu masing-masing 60 derajat. Ya, itu ciri-ciri segitiga sama sisi. Oke.
Kemudian panjang dari AB 5, AF 4. Pertanyaannya adalah besar sudut EAD. Nah, ini sebenarnya gampang teman-teman ya, sebenarnya gampang. Gini, jadi AB 5, AF-nya 4. Berarti ini panjangnya 4, yang ini juga 4, ini 5. Ya. Karena ini sama ini pasti sama sisi ya. Ini sama ini pasti panjangnya sama. Ya. Karena segitiganya sama sisi teman-teman. Nah, yang ini sejajar, berarti sama-sama 5. Ya. Kalau ini 5, pasti yang ini juga 5. Yang ini juga 5, nggak mungkin nggak. Ya. Karena segitiga sama sisi. Kalau ini 4, yang pasti ini juga 4. Ya. Karena segitiga sama sisi. Nah, pertanyaannya adalah besar sudut EAD. Nah, ini yang ditanya. Itu pertanyaannya ya. Oke, sekarang kita lihat. Karena ini sisinya sama, sama-sama 5 ya. Maka yang ini pasti 60 derajat, ini 60, ini juga 60. Ya, karena panjang sisinya sama. Oke, karena ini panjang sisinya sama, ini pasti 60, ini 60, yang ini juga 60. Ya, segitiga AFD. Nah, sekarang fokus ke sini teman-teman ya. Fokus ke sini. Saya kasih warna ungu. Nah, ini kan pelurus ya. Lurus ya, berarti sudut ini kita cari sudut A itu. Sudut A ditambah 60 ditambah 60 totalnya adalah 180 derajat. Ya, karena pelurus yang warna ungu. Kita cari sudut A-nya. Sudut A ditambah 120 sama dengan 180. Maka sudut A-nya 180 kurangi 120, 60 derajat. Ternyata teman-teman, yang ini juga 60. Karena pertanyaannya adalah sudut EAD, berarti dari sini ke sini. Nah, sudut EAD besarnya adalah 60 ditambah 60. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 120 derajat. Ini hanya teori saja teman-teman ya. Teori tentang sudut dan garis. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan teman-teman ya. Soal nomor 4. Kalau tidak ada, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 5, gambarnya masih sama, tapi nanti pertanyaannya adalah luas. Oke, silakan soal nomor 5 dikerjakan 2 menit dari sekarang ya. Oke, silakan. 120 dari mana? 60 tambah 60 ya. Oke, silakan nomor 5. Masih sama, cuma pertanyaannya diganti. Luas segitiga dari EFC. Nih ya. EFC. Nah, itu yang ditanya. Tadi kan sudah tahu ya, ini 5, ini 4, ini 5, 5, 4, 4, ini 5. Ya, ini 4. Nah, panjangnya kan sudah diketahui semua. Tinggal teman-teman cari luasnya saja. Oke, ada yang B, 81/4 akar 3. Ada lagi? Ini passing base yang B, Nabil yang B juga. Oke, coba yang lainnya. Ada yang A. Pil caranya setelah ini ya, disepil ya. Ini biar teman-teman ngerjain dulu. Nabila yang B. Oke, saya tambah keterangan ya. Tadi kan sudah dikasih keterangan bahwa
Besar sudutnya adalah 60 derajat, 60, 60. Oke, sudah selesai waktunya, teman-teman ya. Sudah selesai waktunya. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Ini ada dua cara sebenarnya, teman-teman ya. Ada dua cara. Cara yang pertama, ini tak ambil segitiganya ya. Tak gambarkan ulang biar lebih enak. Nah, seperti ini. Ini E, ini C, ini F. Ya, panjangnya berarti panjang sisinya 5 tambah 4, 9, 9, 9. Sudutnya adalah 60 derajat. Nah, luas dari segitiga itu kan standarnya setengah kali alas kali tinggi. Normalnya, ya. Tapi ada juga rumus yang lain, setengah kali A kali B dikali sin alfa. Ya, teman-teman harus perbanyak rumus-rumus dari luas segitiga. Nah, setengah kali A itu sampingnya dari 60. A-nya 9, 60-nya adalah, B-nya adalah 9. Dikali sin alfanya 60. Jadi A sama B itu sisi yang mengapit dari sudutnya. Oke, setengah 9 kali 9, 81, sin 60 itu setengah akar 3. Nah ya, 1 kali 81 kali 1, jadinya 81, 2 kali 2, 4. 81 per 4 akar 3. Nah, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Atau cara yang kedua, ini rumus khusus untuk segitiga sama sisi. Kalau yang ini rumus umum ya, ini umum kalau ada sudutnya. Nah, sekarang rumus khusus untuk segitiga sama sisi ini ada rumus khususnya untuk mencari luas. Luasnya adalah 1/4 kali S kuadrat ya, dikali akar 3. Ini rumus khususnya. Untuk luas segitiga sama sisi ya. Ini khusus untuk segitiga sama sisi. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini. 1/4, sisinya adalah 9 kuadrat dikali akar 3. Nah, 9 kuadrat 81, 81 kali 1, 81 per 4 akar 3. Sama ya, jawabannya adalah yang B. Kalau ini umum, kalau yang ini khusus. Hanya untuk sama sisi saja. Cara tahu kapan kita pakai sin ya ini, kalau ada sudutnya. Ya, Bang tahu ABE sama AFD ya pasti sama sisi. Ya, kalau nggak sama sisi, nggak mungkin bisa. Jadi gini, ini misalnya sudah tahu segitiganya sama sisi. Ya, ini misalnya sudut segitiga A, BC ini sama sisi. Kalau yang ini 7, pasti ini 7, ini 7. Nggak mungkin nggak? Ya, nggak mungkin ini 7, ini 5, ini 6. Nanti menceng ya. Nanti menceng. Itu sudah teori dasar ya. Kalau ini 7, maka ini ke sini 7, ini ke sini 7. Pasti sama sisi, nggak mungkin nggak? Kalau ini 4, ini juga 4. Pasti ini juga 4. Nggak mungkin menceng. Nah, ya. Tadi ya, seperti ini. Kalau ini 5, ini pasti 5, 5 sama sisi. Kalau ini 4, ini pasti juga 4. Nggak mungkin nggak? Gitu ya. Oke, silakan. Nah, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, sudah ya. Jadi rumus segitiga kalau standarnya, kalau misalnya yang diketahui gini ya. Nih, siku-siku misalnya ini A, B, C, ini 4, ini 6. Ini berarti pakai rumus biasa. Setengah kali alas kali tinggi. Misalnya ada segitiga sembarang. A, B, C. Ini sudutnya 60. Ini 5, ini 4. Ya berarti pakai rumus setengah kali A kali B sin alfa. Ya, itu ciri-cirinya.
Nah, teman-teman perbanyak ya, jangan hanya tahu dasar saja ya, perbanyak. Masih banyak rumus-rumus yang unik-unik. Ini PK, betul PK. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut soal yang nomor 6. Kita perbanyak bangun datar ya hari ini ya. Karena kemarin di PK 2024 bangun datar keluar 3 nomor. Nomor 8, 9, dan 10. Oke, kita lanjut soal yang nomor 6. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan ya. Ini agak susah sedikit. Teman-teman harus membuktikan. Sebentar, saya enter dulu biar tempatnya muat. Oke, kita lanjut soal yang nomor 6 ya. Saya kasih waktu 2 menit. Gambarnya gedein, oke, siap. Nih, silakan ya, sudah gede ya. Kan nanti ini ada rekornya, ada. Teman-teman tenang saja, nanti saya upload di YouTube. Ya. Nanti teman-teman langsung bisa cross-check, ada tanggalnya ya. Hari ini tanggal 22 Desember ya, materi PK, nanti dilihat saja. Oke, silakan nomor 6, dicoba dulu. D kayaknya. D kayaknya ya. C, oke, siap. C, 2 orang menjawab yang C, oke. Kita simpan dulu. Ada yang A. Paling banyak yang C ya. Oke, silakan diselesaikan dulu yang lainnya. C, hampir semuanya menjawab yang C ya, bersama-sama ya. Oke ya, kita selesaikan sampai 25. Oke, kita bahas ya. Ini banyak yang kegocek nanti soal nomor 6 ini. Oke, sekarang kita coba pernyataan yang pertama. AC-nya 17, DE-nya adalah 3. Nah, ini kita nggak bisa menjawab ya perbandingan luasnya. Ya. Karena yang satunya yang diketahui adalah sisi miringnya, yang satunya yang diketahui adalah sisi lurusnya ya, sisi tegaknya. Nggak bisa kita bandingkan. Dan kita nggak bisa mencari sisi masing-masing ya, nggak bisa pakai rumus sebangunan. Oke, berarti pernyataan satu tidak cukup ya. Kita nggak bisa mencari luasnya ini, ADE. Kita nggak bisa juga mencari luasnya ABC ya, karena bagian sisinya yang diketahui beda, yang satunya miring, yang satunya enggak. Nah, sekarang pernyataan yang kedua ya. Sebelum saya jawab pernyataan yang kedua, ya. Oke, saya tulis dulu ya. DE-nya adalah 3, BC-nya adalah 5. Ini sama-sama alasnya ya. Sama-sama alas dari segitiga. Ya. Kalau kita disuruh mencari sisi miring sama tegaknya, kita nggak mungkin bisa mencari. Disuruh mencari panjangnya ini nggak mungkin bisa. Ya. Disuruh nyari panjangnya ini juga nggak mungkin bisa. Ya. Ini juga nggak mungkin bisa, yang ini juga nggak mungkin bisa. Nah, tapi hati-hati, yang ditanya adalah perbandingan luasnya saja. Ya, perbandingan luas dari ADE dan ABC. Oke, sekarang sebelum saya bahas, teman-teman. Sebelum saya bahas ya, saya kasih contoh dulu. Saya kasih contoh soal dulu. Ini misalnya ada segitiga yang sebangun. Ini misalnya 3, 4, ini 5. Yang satunya kelipatannya. Kalau sebangun kan kelipatannya ya. Misalnya ini 6, ini 8, ini 10. Ini adalah yang sebangun. Ya, kelipatannya. Nah, sekarang kita cari perbandingan sisinya. Ya. Misalnya AC dibanding DF.
AC-nya 3, DF-nya 6. Nah, perbandingannya adalah 1:2. Pasti yang lainnya, ya yang lainnya pasti juga sama. 4:8, 1:2, 5:10, 1:2 juga. Nah, sekarang kita coba cari luasnya. Nanti setelah itu tak kasih rumus cepatnya. Sekarang kita cari luasnya. Luas dari segitiga ABC. Setengah kali 3 kali 4. 6 ya. Luas dari segitiga DEF. Setengah kali 6 kali 8 ya. Coret-coret ketemu 24. Nah, sekarang kita bandingkan luasnya. Luas ABC dibanding luas DEF. 6 dibanding 24. Kita sederhanakan. 1:4. Ya. Nah, ya teman-teman perhatikan. Ternyata ini itu kuadratnya dari ini. Ya. Jadi 1:4 itu merupakan hasil kuadrat dari ini. Perbandingan sisi-sisinya. 1 dikuadratkan. Hasilnya 1. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Terbukti. Nah, sekarang saya ajari rumus cepatnya. Ya. Untuk mencari perbandingan luas segitiga, ya, salah satu sisinya dikuadratkan. Ya, mau yang alasnya, mau tingginya atau mau miringnya, terbukti. Nah, ini ya. Misalnya sisinya adalah yang alas. 1 dibanding 2 dikuadratkan 1/4. Nah, ternyata betul, terbukti. Maka dari itu, teman-teman, dari hasil pembuktian ini, kita cari perbandingan luasnya. Ya, kita cari perbandingan luasnya dengan rumus dikuadratkan. Oke, sekarang kita cari luas ADE dibanding luas ABC. Nah, sisinya ini, ya yang sama ya, 3/5 dikuadratkan. Nah, jadi perbandingannya adalah 1:25. Maka pernyataan 2 saja cukup. Nah, ya, hati-hati, jangan tergocek ya. Tapi kalau ditanya luasnya, kita nggak bisa menjawab. Kalau perbandingannya bisa pakai rumus cepat ini. Oke ya, hati-hati ya. Jadi yang jawab C masih kurang tepat. Hati-hati. Ini ya, tadi hitung-hitungan ini itu hanya untuk pembuktian rumus cepat ini. Ya, kalau sudah paham langsung saja pakai rumus cepat ini. Ya. Jadi perbandingan luas segitiga yang sebangun, ya. Rumusnya adalah S1 per S2 dikuadratkan. Syaratnya harus sebangun. Ya, syaratnya harus sebangun. Oke ya. Kita lanjut soal berikutnya ya, yang nomor 7. Enggak berlaku di semua bidang datar ya. Hanya yang sebangun saja. Dari soal. Nih, DE-nya, nah ini ya, DE banding BC 3/5. Kita membuktikan. Gitu. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Nomor 7. Nah, bangun datar lagi, silakan ya. Menguji coba ya teman-teman ya. Kemampuan bangun datarnya dianalisa ya. Diperkuat. Oke, 2 menit dari sekarang. Itu persegi ya, yang kotak-kotak kecil itu persegi. Ini gambarnya ya, masih kurang kelihatan. Nih saya perbesar. Cuma ini kegeser nanti teman-teman titik hanya ya. Sebentar, ini tak perbesar dulu. Hanya di sini, G-nya di sini. Oke, silakan. Persegi sama persegi bisa ya. Yang bangunnya sama bisa.
Persegi sama persegi bisa, lingkaran sama lingkaran bisa ya. Persegi panjang dengan persegi panjang bisa. Oke, yang A. Ya, ini nanti hati-hati juga dengan soal nomor 7. Oke, 3 orang menjawab yang A. Oke, kita simpen ya. A juga. Kak, aku dari statistika UGM. Nah, mantap tuh teman-teman ya. Dari anak UGM ada yang lihat. Oke, ada yang C juga. Nah, sudah ya. Sudah. Sekarang kita bahas teman-teman ya. Ini tak enter dulu untuk pengerjaan soalnya. Oke. Sekarang kita manfaatkan pernyataan yang pertama. Apakah pernyataan pertama bisa? AF, ini misalnya saya kasih yang belum ada. E ya, tadi hilang ya E-nya ya. Nah, AF adalah akar 64. Sekarang saya ambil segitiga A, E, F. Tak taruh sini ya. A, E, F. Nah, AF-nya adalah akar 68. Misalnya satu kotaknya saya lambangkan X. AE-nya X. Berarti kalau ini 4 kotak, 1, 2, 3, 4, jadinya 4X. Nah, kita cari saja ya. Kita cari X-nya berapa. Nah, kita cari teman-teman ya. Dengan rumus Pythagoras. X kuadrat ditambah 4X kuadrat sama dengan akar 68 dikuadratkan. Ya. Nah, kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. X kuadrat, 4X jadinya 16X kuadrat. Akar dikuadratkan, akarnya hilang. Nah, berarti 17X kuadrat sama dengan 68. 68 bagi 17, ketemu 4. X-nya akar dari 4 ketemu 2. Nah, sudah ketemu teman-teman ya? Sudah ketemu. Oke, berarti panjang dari X-nya adalah 2. Nah, ini kan bentuknya layang-layang ya teman-teman ya. Bentuknya layang-layang. Berarti bisa pakai rumus setengah D1 kali D2. Diagonal satunya kita cari dari sini ke sini. Panjangnya. Ya, itu kan panjangnya 3,5 kotak. 3,5 kotak, satu kotaknya adalah 2. Panjangnya 7. Sekarang kita cari D2-nya. Nah, ini kan 4 kotak ya, dari sini ke sini. Nah, maka 4 dikali 2, satu kotaknya 2, 8. Maka luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ketemulah 28. Berarti pernyataan 1 bisa. Ya, ini diagonal 1, ini diagonal 2. Pakai rumus layang-layang ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita uji pernyataan yang kedua ya. Berarti pernyataan 1 cukup. Nah, pernyataan 2 apakah cukup juga? Hati-hati. Panjang dari AG adalah akar 17. Ya. AG ini misalnya saya kasih huruf I. Ya. AG adalah akar 17. Nah, sekarang teman-teman saya fokus ke segitiga AGI. Ya. Oke, saya gambarkan, saya balik. Saya gambar, saya balik. Ini G, ini I, ini A. Panjang dari AG adalah akar 17. Nah, hati-hati ya. A ke I itu 2 kotak, berarti 2X. I ke G itu cuma setengah ya, setengah kotak, berarti setengah X. Nah ya, tetap bisa ya, pakai rumus layang-layang tetap bisa. Sama seperti segitiga ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari pakai Pythagoras. Setengah X kuadrat ditambah 2X kuadrat sama dengan akar 17 dikuadratkan. 1/4 X kuadrat, 4X kuadrat sama dengan 17. Nah, biar tidak ada per ya, semuanya saya kali 4.
Cara paling gampangnya gitu ya, biar gak ada sepernya. 4 kali seperempat jadinya 1. 4 kali 4, 16. 17 kali 4, 68. Nah, X tambah 16, 17X kuadrat. 68 bagi 17 ketemu 4, berarti X-nya ketemu 2. Sama ya, X-nya sama 2. Kalau X-nya ketemu, pasti luasnya ketemu. Berarti pernyataan 2 juga cukup. Nah ya, hati-hati. Hati-hati. Jadi jawabannya adalah yang D. 1 cukup, 2 juga cukup. Hati-hati ya teman-teman ya. Mikir keras tadi. Nah, hati-hati. Ini tetap bisa dicari ya. Pakai rumus Pythagoras sama ternyata ketemu X-nya juga 2. Kalau X-nya 2 pasti nanti luasnya juga sama, 28. Apa ada cara cepatnya? Nggak ada cara cepatnya kalau soal seperti ini ya. Sebenarnya bisa, teman-teman gini. Sebenarnya teman-teman nggak usah ngerjakan mencari luasnya. Kalau teman-teman penalarannya sudah bagus. Ya. Kalau sudah ketemu X-nya, otomatis ya, kan pertanyaannya berapa luas daerah yang diarsir? Nah, kan pertanyaannya 1 cukup atau enggak? Nah, kalau X-nya sudah ketemu, otomatis secara logika, nanti pasti ketemu luasnya, nggak usah dihitung. Ya. Atau yang lebih keren lagi, teman-teman cukup melihat, oh, AF, ini ya, kalau misalnya saya yang mengerjakan ya, waktu mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak usah ngerjakan, cukup di logika saja. A ke F itu adalah akar 68. Kalau ini X, ini berarti 4X. Nah, ini kalau saya pakai Pythagoras, pasti nanti X-nya ketemu. Nggak usah saya cari ya. Kalau X-nya ketemu, pasti nanti luasnya ketemu. Berarti pernyataan 1 cukup. Oke, sekarang pernyataan yang kedua. AG-nya akar 17. Ini 2X, ini setengah X. Oh, pasti nanti X-nya ketemu. Kalau saya pakai Pythagoras. Kalau X ketemu, luas ketemu. Nah, itu cara cepatnya. Nggak perlu menghitung ya, pakai logika. Kak nanya boleh, mau nanya apa? Masih bisa ya. Jadi gini, tak kasih logika teman-teman. Gini, ya, tak kasih logika. Sebentar ya. Tak kasih logika. Gini ya. Ini misalnya mula-mula seperti ini segitiganya. Saya paham maksud yang ditanyakan. Misal ini fleksibel ya segitiganya ya. Ini biar teman-teman kok pemahamannya bagus. A, B, C. Ini misalnya benda yang fleksibel. Titik C-nya ini saya geret. Ya, saya geret ke sini. Ya. Ini pasti luasnya tetap nggak mungkin berubah ya. Nggak mungkin luasnya berubah. Mau saya geret ke sini pun, tetap luasnya sama. Ya, nggak mungkin nggak. Nah, tetap ini tingginya pakai ini dari sini ke sini. Misalnya tingginya 3, ya sudah pakai 3. Walaupun bendanya miring ya. Kalau alasnya 4, ya berarti tetap rumusnya setengah kali 4 kali 3. Tetap 6 luasnya ya. Jadi teman-teman jangan terpaku dengan segitiga yang seperti ini. A, B, C. Misalnya ini tingginya 4, ini 6. Berarti luasnya bisa dicari. Nah, ini pun juga bisa dicari. Ini misalnya 4. Nah, ini ada garis bantu. Ini tingginya 6. Nah, ini bisa juga. Berarti tingginya pakai 6. Setengah kali 4 kali 6. Jadi tidak harus tegak lurus. Begitu. Ya, yang penting ditarik kemanapun, itu pasti luasnya sama. Ya, kalau sejajar nariknya. Nah, kalau nariknya nggak sejajar pun, itu pasti bisa juga. Misalnya ditarik seperti ini luasnya tetap sama. Ya, tapi nanti tingginya berubah. Dan nanti ini pasti geser alasnya ya. Kalau misalnya diturunkan, karena ini makin sempit ya, makin gepeng. Pasti ini kan manjang.
Secara logika seperti itu. Oke ya, kita lanjut di soal berikutnya. Nomor 8. Nah, ini masih bangun datar juga. Ya, biar teman-teman makin mahir di bangun datar. Oke, nomor 8. Sebentar ya, saya enter dulu. Nih, buat latihan lagi ya, jangan kegocek terus ya. Oke, ini sudah soal yang ke-8. 2 menit dari sekarang. Soalnya nggak dibagi ya, nanti teman-teman lihat ulang di YouTube saja penjelasannya. Atau teman-teman boleh screenshot ini ya. Oke, silakan nomor 8. Sampai 10 saja ya. Sampai 10. Ini lanjutan dari live kemarin. Iya, ada rekornya. Nanti di-upload di YouTube. Ada tanggalnya juga. Ini misalnya tanggal 22 Desember ya. Materi PK. Nanti ada judulnya ya. Live record TikTok PK 22 Desember. Jadi santai saja. YouTube-nya ini. Saya baru bikin channel ya teman-teman ya. Minta tolong dibantu di subscribe ya. Saya sudah ngasih ilmu gratis. Kita saling simbiosis mutualisme ya. Saling-saling menguntungkan ya teman-teman ya. Oke. Nih nomor 8 silakan. C, oke siap. C. Belum paham, berarti butuh les ya Kak AC ya. Karena kalau live TikTok seperti ini saya nggak bisa jawab satu-satu ya. Tapi kalau les teman-teman bisa saya jawab satu-satu ya. Kalau bingung ambil yang privat. Tadi nama YouTube-nya sudah ada. Nih nama YouTube-nya ini sudah ada. Untuk tanya-tanya bisa menghubungi ini ya. Nanti saya share biayanya biar waktunya nggak kepotong untuk penjelasan soal nomor 8 ini. Wah, baterainya bentar mau habis. Saya tak ngambil charger ya. Ini saya kasih waktu tambahan 1 menit. Saya tak ngambil charger dulu. Sebentar ya, teman ya. Daripada mati ya. Saya charge dulu laptopnya. Sebentar. Oke, sudah ada yang ketemu lagi nggak? Cek Kak. Berarti kesimpulan saya, teman-teman itu masih kesusahan tipe-tipe soal seperti ini. Nah, tipe soal yang pernyataan 1, pernyataan 2, ya teman-teman ya. Itu keluar di UTBK 2024 di nomor 17 sama 18. Memang tipe soal paling susah itu membuktikan pernyataan. Ya. Itu memang tipe soal paling susah di sini. Nah, ini nilai IRT-nya poinnya tinggi. Jadi teman-teman untuk just info saja ya. Setiap soal itu skornya beda-beda ya. Makin gampang soalnya, makin rendah skornya. Makin susah soalnya, makin sedikit yang menjawab betul, makin tinggi skornya. Oke, sekarang kita bahas ya. Sebenarnya itu gampang. Cuma teman-teman mungkin belum terbiasa. Oke, A itu 0,2 ya. Oke, sip. B adalah A, B. Nah, berarti nanti kita cari koordinatnya. Yang C A,2, yang D 0,0. Nah, prinsipnya ini teman-teman ya.
Kalau tinggi, itu yang dilihat sumbu Y. Atas bawah itu sumbu Y. Kalau alas, yang dilihat adalah sumbu X-nya. Nah, sekarang pernyataan 1, B-nya adalah 4. Nah, berarti ini 4 ya, teman-teman ya. Y-nya adalah 4. Oke, teman-teman ya, Y-nya 4. Nah, yang ditanya adalah berapakah panjang dari BD? Ini saya kasih garis bantu ya. Nah, seperti ini. Kalau ditanya BD, saya ambil segitiganya ya. Misalnya ini saya buat E. Ya. Saya ambil segitiganya. Jadi teman-teman harus memakai garis bantu. Ini B, ini E, ini D. Nah, supaya ketemu BD, teman-teman berarti harus mencari panjangnya ini dan ini. Ya. Jadi harus mencari panjangnya BE sama DE supaya nanti X-nya bisa dicari dengan Pitagoras. Masalahnya, teman-teman, ini kita nggak tahu koordinatnya berapa, koma berapa. Kalau ini jelas Y-nya 0. Masalahnya koordinat X-nya nggak ada. Kalau X-nya nggak ada, kita nggak tahu dari sini ke sini berapa. Ya. Kalau tingginya bisa dicari, tingginya adalah 4. Dari 0 ke 4, tingginya 4. Tapi yang ini kita nggak tahu. Saya ulangi ya, kalau tinggi yang dilihat adalah variabel Y-nya, koordinat Y-nya. Nah, berarti tingginya bisa dicari. 0 ke 4, itu jaraknya 4, berarti tingginya 4. Tapi di sini X-nya nggak bisa diketahui. Dari 0 ke sini berapa? Berarti ini nggak bisa dicari. Nah, pernyataan 1 masih kurang cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, sekarang kita fokus ke pernyataan yang kedua. Ya, pernyataan yang kedua. Saya hapus dulu. A-nya adalah 3. 3, titik-titik. Ya, ini berarti 3,2. Yang ini berarti 3,0. Ya, karena di sumbu X berarti Y-nya 0. Nah, sekarang bisa kita cari dari 0 ke 3 itu jaraknya 3. Ya. Sekarang dari sini ke sini jaraknya berapa? Nah, teman-teman perhatikan, ini kan jajar genjang ya. Jajar genjang nggak mungkin panjangnya beda. Ini sama ini pasti sama panjangnya. Kita lihat, ya, kalau mencari tinggi berarti pakai koordinat Y. Dari 0 ke 2 itu jaraknya 2. Maka yang ini pasti jaraknya juga 2 juga. Ya, oke. Nah, dari 0 ke 2 itu jaraknya juga 2. Nah, 2 tambah 2 berarti panjangnya ini adalah 4. Nah, karena DE-nya 3, BE-nya 5, 4, maka ini bisa dicari panjang dari BD. Pakai Pitagoras, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16, akar 25, ketemulah 5. Ketemu. Pernyataan 2 cukup. Ya. 1 tidak cukup, pernyataan 2 cukup, maka jawaban yang tepat adalah yang B ya. Masih belum ada yang betul lagi. Oke, silakan dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ini tipe-tipe soal susah seperti ini teman-teman ya. Disuruh membuktikan. Oke, saya ulangi sekali lagi ya, yang pernyataan yang kedua ya. Saya ulangi sekali lagi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Biar yang lain paham. Oke ya. Saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. A-nya 3. Nah, kalau A-nya 3, berarti sumbu X-nya sudah ketemu teman-teman, yaitu 3. Nih ya. Ini 3,2 karena sejajar, berarti yang ini pasti 3. Karena di sumbu X berarti ini 0, 3,0. Nah, berarti panjang dari D ke E, lihat koordinat X-nya. Dari 0 ke 3 berarti jaraknya adalah 3. Nah, ketemu 3. Sekarang dari B ke E, ini ke sini itu 2 ya. Dari 0 ke 2 itu jaraknya 2. Nah, dari ini ke sini bisa dilihat dari sini. Ya, karena panjangnya sama. Nah, kalau ketinggian dilihat koordinat Y-nya. Dari 0 ke 2 itu 2. Maka yang ini 2.
2 tambah 2 hasilnya 4. Ketemulah BD-nya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi ketemu panjangnya 5. Ya, ini tipe soal paling susah di sini ya. Nah, di soal aslinya itu malah lebih susah. Teman-teman disuruh membuktikan persamaan garis lurus ya. Kalau satu pernyataan udah betul, berarti kita nggak usah gabungin, nggak usah ya. Nggak usah perlu digabungin ya. Karena yang satu cukup ya. Single saja sudah cukup ya, nggak perlu bersama-sama gitu. Persamaan satu kenapa tidak cukup? Ya memang tidak cukup. Karena kita nggak bisa mencari panjangnya dari sini tadi. Ya, kalau DE-nya nggak ketemu ya kita nggak bisa nyari Pitagorasnya. Nah, kalau pernyataan 2 tadi ketemu panjangnya. Kayak gitu ya. Ini tipe soal susah memang ya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 9. Nanti diputar ulang di YouTube ya, biar lebih paham. Nah, ini soal asli teman-teman ya. Nomor 9 ini soal asli. 9 sama 10 saya kasih soal asli ya. Bonus buat kalian. Nih, silakan nomor 9. Ini keluar di nomor 4 UTBK tahun 2024 ya. Saya sampai hafal nomornya. Jadi saya ulangi ya teman-teman ya. Berdasarkan tahun kemarin, yang paling mirip itu PK-nya ya. Mau dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu mirip-mirip, cuma diganti angkanya. Nah, yang beda jauh itu PM-nya. Beda jauh. PU-nya hampir sama. Yang bahasa Indonesia hampir sama, bahasa Inggris hampir sama. Nah, yang beda itu PM-nya. Oke, silakan nomor 9. Kalau sudah ketemu boleh dijawab. Saya kasih waktu 1 menit ya, tadi sudah kepotong ya. Ya, ini skor soalnya tinggi, banyak yang salah menjawab. Tapi sebenarnya kalau tipe soal seperti ini, teman-teman cukup membuktikan pernyataan 1 sama 2 saja. Ya, 3 sama 4 nanti menyesuaikan. Oke, ada yang sudah ketemu belum soal nomor 9? Ini pasti pada mumet juga ya. Sebenarnya gampang ini. Kak susah, oke. Kita bahas ya, kita bahas. Sudah malam ya, sudah malam, sudah pada ngantuk. Kita bahas soal nomor 9. Antara D sama B. Cek Kak, ngawur-ngawur ya, mulai ngawur-ngawur nih. Oke ya, B, C, D, siap. Baik teman-teman, saya ajari cara menggambar ya, menggambar garis lurus. Ya, menggambar garis lurus. Saya gambarkan diagram Kartesiusnya dulu. Sumbu X, sumbu Y. Kita gambarkan garis yang pertama ya. Nah, kalau mencari gambar garis, kita cari titik potongnya pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, oke. Nah, kalau mencari titik potong, dibuat sama dengan ya 3X tambah Y sama dengan 6. Oke, sekarang kita ganti X-nya 0. Berarti nanti jadi 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. 3 kali 0, 0. Berarti Y-nya sama dengan 6. Titik potong yang pertama adalah 0,6. Ini 0, ini 6-nya kira-kira di sini ya. Oke, sekarang kalau yang Y-nya 0, berarti 3X ditambah 0 sama dengan 6. 3X sama dengan 6, X-nya 6 bagi 3, 2. 2,0. Nah, 2 saya kira-kira di sini ya. Pakai perkiraan saja. Oke, tarik garis lurus. Nah, ini adalah gambar dari garis 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Mulai paham nggak cara gambarnya? Coba sebelum saya lanjut, cara gambar yang merah ini paham nggak? Jadi X sama Y-nya diganti 0. Kalau paham, saya lanjut ya. Paham, paham. Oke. Sekarang yang kedua, saya kasih warna biru biar beda.
Ya. 3x min 4y sama dengan 8. Jadi kalau mencari titik potongnya dibuat sama dengan. Itu 0 dari mana, Kak? Kalau memotong sumbu y, itu pasti x-nya 0 ya. Kalau memotong sumbu x, itu pasti y-nya 0. Ya, nggak punya ketinggian. Gitu ya. Oke, sekarang kita ganti. X-nya 0. Berarti nanti 3 kali 0. Oh, sorry, ini x ya, bukan 3 ya. Sudah ngantuk teman-teman ya. Oke, berarti 0 min 4y sama dengan 8. Ya. Min 4y sama dengan 8, berarti y-nya 8 dibagi min 4, negatif 2. Oke, 0, negatif 2. Titik potongnya di sini. Oke, sekarang yang memotong sumbu x-nya, berarti y-nya 0. X min 4 kali 0 sama dengan 8. 4 kali 0 kan 0 ya, berarti x-nya 8. 8,0, yang ini 0, min 2. Nah, 8 saya kira-kira di sini ya, yang penting di kanannya 2. Saya tarik garis. Nah, seperti ini. Ini adalah garis dari x min 4y kurang dari sama dengan 8. Oke, sekarang, nah yang ini gampang. Yang x lebih besar daripada 1 itu paling gampang. Ya, ini misalnya 1 di sini ya teman-teman ya. Langsung saja melewati garis x1. Nah, sudah ketemu ya. Begadang bang, besok libur, mantap. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang cara mencari daerah penyelesaiannya. Caranya gampang. Ya, caranya gampang. Tinggal dimasukkan 0 sama 0 saja. Yang ini dulu ya. Jadi cara mencari arah dari arsirannya, x-nya sama y-nya diganti 0. 3 kali 0 itu 0, ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, 0 itu kurang dari 6 ya. Pernyataan ini betul. Tak turunkan sedikit, sorry. Jadi, cara ngujinya, x sama y-nya diganti 0 langsung. Itu untuk mencari arah daerah penyelesaiannya. 3 kali 0, 0. Y 0. 0 tambah 0 kan 0. Nah, 0 kurang dari 6 kan betul ya. Nah, kalau betul, berarti nanti arahnya mendekati titik 0,0. Berarti ke arah kiri yang merah. Mendekati angka 0. Ya, kalau persamaannya betul mendekati. Kalau misalnya persamaannya salah, menjauhi ke arah kanan. Oke, sekarang yang satunya, yang warna biru ya. Kita langsung ganti 0 sama 0. 0 min 0, kurang dari 8 ya. 4 kali 0 kan 0 ya. Nah, 0 itu betul kurang dari 8. Nah, karena betul, berarti nanti arahnya menuju titik 0 ke arah kiri. Oke ya. Sekarang yang ini lebih gampang. Kalau lebih dari, maka langsung ke arah kanan. Misalnya X kurang dari 1 berarti ke arah kiri. Misalnya Y lebih dari 1 ke arah atas. Y kurang dari 1 ke arah bawah. Nah, itu paling gampang ya. Nah, teman-teman, sekarang kita cari daerah yang ada 3 warna. Nah, daerah itu adalah ini, saya kasih warna ungu ya. Nih, daerah segitiga ini. Ini mencakup 3 garis. Merah ada, hijau ada, biru ada. Nah, sudah ketemu daerah penyelesaiannya adalah segitiga ini. Ya. Oke, sekarang saya hapus dulu ya. Biar gambarnya enak. Nggak membingungkan. Bentar ya. Oke, sudah ketemu. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, batas daerah S berupa segitiga betul. Ya. Sebagian daerah S terletak di kuadran 3 salah ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Padahal harusnya sebagiannya di daerah 1 dan daerah 4. Berarti ini salah. Nah, kalau 1 betul 2 salah, pasti 3 betul 4 salah. Itu sudah pasti. Jadi 3 sama 4 nggak usah dibuktikan teman-teman ya. Maka yang betul adalah yang B. Nah, sebenarnya gampang kalau teman-teman sudah bisa ya. Kalau teman-teman nggak bisa menggambarnya ya susah soal ini. Ini soal asli UTBK 2024. Normalnya 1 menit selesai ya.
Kalau yang sudah mahir kurang dari 1 menit selesai. Nah, yang ini nggak perlu dikerjakan dengan detail ya. Sebenarnya kalau sudah mahir langsung sudah bisa mencari titik potongnya. Kenapa garis hijau ke arah atas, Kak? Ya ini. Ini ya. Oh, ya. Nih, kalau mencari titik potongnya berarti dibuat sama dengan X sama dengan 1. Berarti garisnya itu melalui X sama dengan 1. Melalui titik. Nah, seperti ini. Melalui X sama dengan 1. Kalau misalnya Y lebih dari 2, berarti nanti di sini 2, tarik garis lurus. Nah, ini Y lebih dari 2. Gitu ya, melewati titik Y di 2. Karena Y X lebih dari sama dengan 1, berarti nanti melewati X di titik 1. Seperti itu. Batas daerah S itu yang ini, arsirannya. Nah, segitiga ini ya. Tadi sudah kita buktikan ya, teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, teman-teman jangan polos-polos banget ya. Jadi jangan dihantam setiap soal itu segini. Nah, jadi yang mudah, ini bagi yang skornya tinggi-tinggi, yang mudah itu kurang dari 30 detik selesai. Kan ada sisanya, ada sisa waktu. Yang sedang misalnya kurang dari 50 detik selesai. Masih ada sisa waktu. Sisa waktunya ini ditambahkan ke yang susah. Yang harusnya 1 menit, ditambah sisa, bisa jadi 3 menit. Nah, ini orang-orang yang cerdas seperti ini. Begitu, teman-teman ya. Ya, nanti di-share di YouTube ya. Jadi jangan terlalu polos ya. Dihantam semuanya rata 1 menit. Yang mudah kurang dari 30, yang sedang kurang dari 50. Sisanya ditambalkan di yang susah. Itu bisa jadi 3 menit gitu. Oke, kita lanjut soal yang terakhir nomor 10. Nah, ini soal asli UTBK 2024 nomor 567. Kalau ini nomor 5. Oke ya, saya kasih waktu 2 menit. Karena ini sudah akhir, saya tak promosi sebentar. Jadi teman-teman, kami ada beberapa paket ya. Yang pertama adalah paket les, ada privat, ada paket kelas. Nah, untuk tanya-tanya lebih rinci, ya teman-teman bisa menghubungi WA kami. Yang kami bahas adalah full soal asli ya. Untuk mekanisme pendaftarannya, kemudian untuk biayanya berapa, bisa menghubungi WA kami secara pribadi ya. Tanya-tanya dulu gak apa-apa. Oke. Atau ada yang lebih murah, yaitu teman-teman beli bukunya. Kami membuka PO ya. Kami baru rilis buku, buku baru ya teman-teman ya, yang berisi soal full asli UTBK 2024 ya, tanpa kami modifikasi. Ya. Full asli, masing-masing 5 paket. Nah, ini untuk PO-nya teman-teman bisa menghubungi ini ya, karena untuk cetakan pertama kami nyetak terbatas, hanya 100 buku saja. Ya. Teman-teman kalau mau PO bisa menghubungi WA ini. Jadi buku kami adalah full soal asli, ini contohnya, salah satu contohnya. Paket kami lengkap ya, dari PU, PK, PM, kemudian PPU, kemudian PBM, literasi Indonesia, literasi Inggris, lengkap. Masing-masing 5 paket beserta pembahasannya. Sudah ada kunci jawabannya ya. Nanti gratis tryout teman-teman. Harga bukunya berkisar 130-an ya. Nanti setelah selesai cetaknya, baru kami bisa mengasih harga pastinya. Ya, isinya contoh soal, isinya contoh soal semua beserta pembahasannya. Nah, untuk belinya bisa menghubungi kami ya, teman-teman ya. Nih. Jadi teman-teman jangan salah beli buku ya, bilangnya soal asli padahal bukan soal asli. Hati-hati. Teman-teman harus membuktikan betul nggak mereka soal asli. Karena banyak bimbel-bimbel besar yang seperti itu ya teman-teman ya. Menjat soal asli padahal bukan soal asli. Oke, ada yang A, ada yang D, ada A, D, sama E. Oke teman-teman, kita bahas soal yang terakhir ya, nomor 10, karena sudah mau jam 11 ya. Oke, kita input X-nya sama dengan 1. Kita coba dulu.
Kita masukkan berarti Y-nya 1 ditambah 3 kali 1 ya. 1 tambah 3, 4. Apakah Y genap? Betul, Y-nya genap. Nah, karena B-nya di sebelah kiri, berarti kalau X-nya 1, salah teman-teman. Ya, nanti pergerakannya ke arah sini, nggak ketemu B-nya. Nah, sekarang kita coba X-nya pakai yang 4. Ya, X-nya kita inputkan 4. Nah, berarti jadinya Y-nya 1 ditambah 3 kali 4. 1 ditambah 12, ketemulah 13. Apakah Y genap? Salah, karena Y-nya ganjil, berarti ke arah yang tidak. Nah, nanti rumusnya Z sama dengan 2Y ditambah B. Nah, ini ada B-nya, berarti betul arahnya. Kalau di input X-nya 4, Z-nya 6. 2 kali Y-nya 13 ditambah B. 2 kali 13, 26 ditambah B. 26-nya pindah, maka 6 dikurangi 26. B-nya ketemu negatif 20. Nah, ini mudah. Tipe soal yang mudah, kurang dari 30 detik selesai. Ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Begitu teman-teman ya. Mantap. Ya, jadi saya ulangi, teman-teman yang butuh les untuk private atau kelas bisa menghubungi ini ya. Atau mau PO buku, ini full soal asli semua. Ya. Jadi dari tahun ke tahun itu soalnya mirip-mirip teman-teman ya. Bisa PO menghubungi WA ini. Begitu. Ini nggak di SS ya teman-teman ya. Nanti teman-teman biar teman-teman juga menguntungkan saya ya. Teman-teman bisa melihat video ulangnya kami upload di YouTube. Nah, daripada teman-teman ngebak-ngebak filenya, teman-teman langsung saja ke YouTube ini ya, biar kita saling menguntungkan. Teman-teman dapat ilmu, saya dapat subscriber baru. Gitu ya teman-teman ya. Bukunya keluar Januari insya Allah ya, ini masih dalam masa percetakan dan editing. Oke gitu ya teman-teman ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Nanti teman-teman bisa menghubungi ini ya. Jangan lupa dibantu di follow TikToknya, Instagram sama YouTube. Kalau sudah, saya akhiri. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa mencapai kampus impiannya masing-masing ya. Oke, kalau sudah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.